Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadi Nurofik. Saya dari Teknik Industri Winsuka dengan NIM 22106060035. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai program yang saya buat, yaitu mengenai import Tikinter, GUI Tikinter, yaitu membuat sebuah kalkulator. Nah, langsung saja yang pertama, karena ini saya membuat kalkulator dengan sistem GUI dan saya menggunakan Tkinter, salah satu GUI dalam Python, tapi saya memakainya Tkinter. Jadi saya mengimport Tkinter dan menganaliaskan Tkinter ini dengan nama Hadi, yaitu nama saya sendiri karena saya yang membuat programnya. Nah, lalu di sini saya juga mengimport from untuk Tkinter, import semuanya. Jadi semua modul-modul yang ada di Tkinter itu saya import gitu loh ke program saya ini. Nah, jadi mulai aja yang pertama karena yang nomor yang keempat ini kan Tiki Inter itu dia itu bisa berjalan ketika dia itu isinya itu harus ada di looping gitu, harus apa ya, kayak dibungkus oleh sebuah perulangan. Nah, kayak ibaratnya ini nih awalnya dan ini main loopnya gitu loh, yang ini Windows main loop gitu. Uh, jadi itu ini kan Windows nih, mana ya? Windows. Nah, ini main loop gitu sampai sini. Jadi dia itu akan terus berputar-putar kayak berulang-ulang lah, looping-looping terus gitu. Kalau Tiki Inter kan kayak gitu. Nah, lalu kemudian ini saya namakan ini nih fungsi Tiki Internya itu kan variabel Windows sama dengan itu berisikan dengan Tiki Inter kan, hadi.tk. Nah, saya masukkan ke dalam variabel Windows ini. Nah, lalu kemudian di sini Windows.title itu yaitu nama dari GUI-nya nanti yaitu kalkulator. Di sini bisa diubah nih, terserah mau diubah apa aja, terserah. Cuman di sini saya menggunakannya, aduh, saya di sini menggunakannya ya kalkulator. Ini namanya kalkulator. Nah, terus Windows configure background. Ini adalah sintak untuk background kan. Ini Windows. Ya ini masih tikinterannya Windows dari GUI-nya itu berwarna black. Nah, di sini bebas nih, bisa diubah mau green, yellow. Ini bebas terserah di sini. Nah, lalu kemudian ini judul udah, warna udah, lalu kemudian mengenai ukuran. Saya menggunakan ukuran 340, lebarnya tingginya 380, dan saya membuat ukurannya ini tuh posisinya tuh berada di tengah-tengah. Jadi ntar kalkulatornya itu tampil di posisi tengah-tengah gitu loh. Dan ini Windows Resizable, ini nih Windows, ini salah satu fungsi yang ada di GUI Tkinter yaitu untuk apa ya, agar ini nih agar ukurannya itu udah nggak bisa digeser-geser gitu. Jadi ini kan X-nya nih, ini X, ini Y-nya nih, ini X-nya, ini Y-nya. Jadi ukuran X-nya itu udah nggak bisa digeser ke kiri maupun ke kanan. Nah, sedangkan juga udah nggak bisa digeser ke atas bawah gitu loh. Jadi udah tetap gitu. User nanti itu nggak bisa ngubah-ngubah ukurannya. Lalu kemudian di sini saya membuat kolom kan, karena kalkulator itu kan di atasnya kalkulator kan kayak ada apa ya, tempat buat masukin angkanya. Misalnya kita masukin angka 8 maka muncul angka 8. Terus kalau misalnya kita masukin angka 3 semuanya itu kan muncul. Nah, ini kita membuat fungsi fungsi untuk apa ya, sintak untuk menampilkan kolom itu gitu loh dengan entry. Ini dengan panjang 50 dan border width 7. Jadi itu bordernya tuh ketebalannya 7. Ini panjangnya 50. Jadi 50 tuh maksudnya 50 kata gitu. Kayak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu sampai 50. Dan ini saya menggunakan metode penempatan ini nih, penempatan widget itu menggunakan flash. Karena kan ada 3 metode kan, flash, grid, sama satunya lagi tuh flash, grid, sama apa ya? Lupa. Makanya saya menggunakan yang flash karena saya lebih nyaman menggunakan yang flash karena di dalam flash itu kita bisa tinggal ngukur itu. Kita posisinya mau di X-nya berapa, Y-nya berapa itu kita tinggal ngukur. Gitu. Jadi misalnya kita pengen nempatin di tengah-tengah, ya kita cari X-nya berapa, terus turunnya turunnya berapa gitu. Jadi saya lebih nyaman menggunakan flash gitu. Jadi makanya kolom dot flash di sini. X10 Y10 berarti ntar dia itu posisinya masih di atas gitu loh. Masih kan Y-nya nih, masih posisinya masih di atas dia nih, Y10. Jadi kolom ini ntar tuh tampil di posisi bagian atas. Lalu di sini ada fungsi nih, ada fungsi. Ini mungkin ntar saya jelasin dulu karena kalau saya jelasin ini akan terlengkap. Saya jelasin yang ini dulu. Nah, tadi kan ini kan untuk membuat sebuah kolomnya kan, apa ya, sebuah kolom untuk memasukkan angkanya. Nah, sedangkan di sini ini adalah sampai sini di bagian 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 sini ini tuh isinya tuh pencetan pencetan gitu loh, ya kayak pencetan. Kalau misalnya kita masukin angka satu, misalkan di kalkulator kan bisa kita masukin angka satu tinggal pencet, angka dua pencet, terus dikali pencet. Nah, ini fungsinya nih. Nah, ini variabel bebas nih, yang warna biru tuh bebas. Terus button button tuh widget untuk membuat pencetan gitu. Ini button dengan weight. Weight itu artinya panjangnya 8 dan tingginya 2. Ini teks C, ini tuh teks C, fontnya Arial dengan ukuran fontnya 10, dan ini saya bold. Nah, ini semua tuh fungsi untuk menampilkan pencetan yang C gitu, untuk ngedelete. Di kalkulator kan ada tuh yang logonya C nih, yang logonya C itu untuk ngedelete. Ini.
Nah, terus ini sama juga penjelasannya sama ini juga buton. Lagi-lagi saya menggunakan metode press dalam penempatan widget karena bagi saya ini yang paling nyaman ya dan yang paling mudah. Jadi saya ingin menempatkan button ini itu posisinya di X15 dan G-nya itu 20 gitu. Nah, ini juga sama nih penjelasannya, yang button ini sama sama seperti yang sebelumnya. Yang ini kan saya nih cuma beda di sini doang. Berarti ini pencetan untuk kali gitu. Misalnya kita pengen 4 kali 3. Nah, ini kita kalinya mencet ini. Ini kita membuat pencetan lah saya nyebutnya, pencetan untuk kali. Nah, ini untuk bagi, yang bagi nih, yang ini. Dibagi dengan fontnya masih sama. Arial, saya menggunakan Arial semua dengan ukurannya 10 dan di bold, dan metode peletakannya dalam program yang saya buat ini semuanya itu menggunakan metode peletakan flash. Ini ya ini nih cuman beda di sini doang kok bedanya nih. Kayak misalnya ini kan berarti X175, berarti dia tuh agak ke kanan lagi, agak ke kanan, cuman ukurannya masih sama sama sebelumnya, sama-sama Y60. Nah, kalau ini kan dia udah lebih ke kanan lagi, berarti kan ke kanan lagi dong 260. Dan ini ukuran bawahnya masih sama. Nah, sedangkan ini berarti ukuran 15, berarti 15 tuh berarti ke agak kiri. Jadi dia kayak mulai lagi dari awal, cuman bedanya dia ukuran ke bawahnya tuh lebih turun gitu. Maka itu saya lebih nyaman menggunakan flash karena kita tinggal ngatur X dan Y-nya aja kita mau berapa, sama ini tinggal ini titik 087 ini. Nah, mungkin habis ini penjelasan mengenai fungsinya ya, ini mengenai dev. Jadi di sini nih button ini nih, saya kan tadi sampai sini di bold kan bersama. Di sini komen. Nah, komen itu adalah ketika misalnya kita memencet tombol ini gitu. Misalnya kita memencet tombol C itu, maka dia akan memanggil fungsi dari dev dari hapus nih, fungsi dari hapus. Nah, ini kan kita udah buat fungsinya nih, yang hapus mana ya, hapus. Nah, ini hapus nih. Maka ketika kita memencet tombol C, maka dia akan menjalankan yang ini nih, yang hapus ini. Maka kolom, yang tadi nih, yang saya bilang ini, saya kan buat kolom tuh. Saya kan buat kolom. Nah, ini ini kan di nih kolom kan, kolom. Nah, jadi setiap apapun yang ada di dalam kolom itu di delete gitu loh. Dari ini tuh namanya ini yang pertama apa ya, indeks indeks yang pertama hingga indeks yang terakhir. Jadi itu n itu tuh indeksnya nggak terbatas gitu loh. Jadi bisa ya tergantung kita di kolom kita tuh ada berapa indeksnya. Bisa sampai 1000, 2000. Itu artinya n artinya ya udah indeks terakhir, dari indeks 0 hingga indeks terakhir tolong dihapus gitu. Ini bahasanya. Nih, nah terus kalau ini juga sama nih, ini tinggal kali angka, berarti kan ketika kita mencet ini, berarti kan yang keluar ini nih, kali angka, berarti dia akan memanggil fungsi yang ini, kali angka. Kali angka, ini mungkin perkalian pembagian itu ntar dulu saya jelasinnya, kita masuk yang angka dulu, karena ini agak lengkap kalau misalnya kita jelasin yang operasinya. Ini dulu nih, misalnya kita mencet satu nih, komen kan, komen lambda. Nah, lambda tuh dia tuh kayak lebih, mana ini kan menampilkan angka, menampilkan angka, menampilkan angka K1. Nah, ntar uh, ini lambda tuh kalau yang saya pelajarin ya sebelumnya tuh, lambda tuh dia tuh hampir sama kayak pemanggilan fungsi gitu, lambda tuh. Cuman kayaknya lambda tuh kayak dia tuh lebih detail kayaknya, kalau seingat saya tuh kalau lambda tuh. Jadi dia tuh hampir sama kayak pemanggilan fungsi. Dan ini kan dia komen memanggil fungsi dari menampilkan angka, dan dia itu membawa sebuah nilai angka satu nilainya. Jadi ketika kita mencet ini nih, mencet angka satu, maka dia akan memanggil fungsi menampilkan angka dengan membawa sebuah nilai yaitu bernilai satu. Maka dia akan ke sini nih ntar nih, uh, menambahkan angka. Apa sih tadi tuh? Oh, menampilkan angka. Menampilkan angka. Berarti kan dia manggil di sini, dan A1-nya itu masuk ke dalam sini nih. Ini jadi nilai satu. Ini jadi nilai satu, dan ntar ini variabel baru nih, variabel angka pertama. Ini nih, yang kolom ini nih, yang kolom yang buat memasukin angka yang di atas itu dimasukkan ke dalam variabel ini. Ini kan variabel angka pertama diisi oleh kolom get, artinya kan diambil itu. Kayak ini fungsi ini nih, fungsi ini dimasukin ke dalam variabel ini. Ini kita yang bahas ini dulu. Ini dilihat sama penjelasannya sama kayak gini. Ini ketika dihapus, harusnya urutannya gini sih. Urutannya gini ya. Jadi saya kembali. Jadi tuh ntar kan ini angka satu nih, ini angka satu. Nanti kan jadi masuknya ke angka sini nih. Ini bernilai satu. Nah, artinya tuh gini, angka pertama kan ini nih, angka pertama. Angka pertama kan nilainya kan ini, nilainya kan ini nih, nilainya. Nilainya ini apa ya? Ini tuh entry kan. Dinilai entry itu kan dimasukin ke dalam variabel ini kan. Nah, jadi A1 itu ditambahkan ke dalam sini gitu. Angka satu ini ditambahkan ke dalam sini dengan kolom, ini kan kolom kolom dot insert. Insert itu dia tuh hampir sama dengan kayak append kan, append, cuman insert itu kan untuk menambah, sama-sama untuk menambahkan, cuman bedanya di insert itu kan bisa ditambahkan di awal, di akhir, maupun di tengah gitu. Ini untuk menambahkan, intinya angka yang dalam sini, nilai angka ini nantinya itu ditambahkan, insert, ditambahkan ke dalam variabel kolom. Nah, variabel kolom itu apa ya, ini kan bernilai ini. Jadi ntar angka satu itu ketika kita mencet satu, maka dia akan ditampilkan dalam entry, dalam widget entry, dalam widget kolom. Nah, itu angka satu. Ya, itu penjelasannya sama mungkin yang semua angka ya. Misalnya kita mencet angka 4, 5, 6, 7, 8 itu sama. Sama-sama ntar balik ke sini lagi. Balik ke sini, cuman berbedanya misalnya kita mencet tombol 8, maka dia nilai ini nih, ini bernilai 8 dan ini 8. Nah, ntar ditambahkan ke dalam kolom. Kolom dot insert nilai-nilai 8 ini.
Nah, sama sih penjelasan, cuman beda itu doang sih, kita masukin 1, 0 titik itu sama. Lalu kemudian yang ini ketika kita memilih, misalnya kita mencet angka 3, terus ditambah kan. Nah, ditambah. Nah, ini nih, kita mana-mana ya tambah ya. Mana tambah, mana tambah, mana tambah. Ah, ini. Nih, tambah. Ini akan memanggil def dari tambah. Nah, def dari tambah dari ini nih. Nah, ini layar. Layar tuh intinya sama kayak gini nih, sama kayak ini. Mana yang menampilkan angka? Ini. Jadi kita memasukkan ini nih, memasukkan memasukkan widget ini ke dalam layar gitu loh. Nah, kita menjadikannya variabel angka pertama itu menjadi global. Jadi itu variabel pertama itu menjadi variabel global dan variabel HD itu menjadi variabel global, menjadi variabel global. Nah, di dalam program kita tuh saya tuh ingin membuat agar kalkulatornya itu bisa dimasukkan dengan angka integer maupun angka float. Maka dari sini saya masukin gini nih nilai. Uh, kan misalnya nilai nih kan wait. Oh, layar nih. Jadi kan misalkan yang ini ada kaitannya sama yang ini. Ketika ini tadi misalnya mencet angka satu, kan angka satu itu kan akan ditambahkan dan akan ditampilkan dalam kolom. Nah, ketika kita memencet tombol tambah, maka kolomnya itu kan bernilai satu kan. Nah, ini satu ini tuh dimasukin ke dalam layar gitu loh. Nah, di sini jika ini hampir sama kayak perulangan ya, hampir sama kayak percabangan. Cuman agak beda, cuman konsepnya tuh hampir sama. Namanya jika nilai dari ini layar, jika layar itu bernilai integer, maka dia akan memasukkan ke dalam sini nih, dalam sini. Nah, cuman ketika user itu memasukkan angkanya tuh misalnya 1 di koma 3 itu kan float tuh. Berarti ini error. Ini error berarti yang dijalankan yang ini. Jadi nilai dari layar itu disimpan ke dalam variabel ini dengan tipe data float kan 1,3 itu kan float tuh. Nah, ntar angka ini nilai ini kan nilainya kan udah disimpan kan yang kayak nilai 1 atau 1,3 itu kan disimpan ke dalam sini. Nah, ntar dioper lagi nilai 1,3 itu dioper lagi dimasukkan ke dalam variabel ini angka pertama dan angka pertama variabel ini itu dijadikan variabel global. Arti dari global itu yaitu membuat variabel tersebut tuh bisa digunakan dalam global apa ya, luang lingkup yang menyeluruh gitu. Kalau dalam ini, kalau misalnya variabel ini nih, variabel layar kita nggak bisa menggunakan layar tuh, nggak bisa. Beda kalau misalnya kita menggunakan variabel angka pertama tuh, dia bisa karena ini posisinya udah variabel global gitu. Jadi itu fungsi dari variabel global. Dan ketika kita memencet angka tambah, itu ini ada variabel baru nih, namanya variabel baru dan itu bernilai tambah. Dan variabel HD ini menjadi variabel global. Nah, nanti ini berfungsi ini juga sama ya penjelasannya ketika kita mencet kurang memencet nilai apa huruf apa sih button kurang, button kali, button bagi itu sama, button kuadrat. Nah, ini nih variabel HD ini akan digunakan pada saat ini nih hasil. Nah, jadi nih, misalnya nilai 2. Nih, ini kita masukin lagi nih. Jadi, misalkan kita mencet satu, terus ditambah, itu kan hilang tuh. Nah, itu misalnya terus kita masukin angka 3. Ini angka yang kedua ya, masukin angka 3 dan angka keduanya itu akan disimpan ke dalam sini. Nih, angka 3 akan disimpan ke dalam sini. Nah, itu juga sama nih, yang ini. Penjelasannya sama kayak yang ini. Jika yang dimasukin ini adalah tipe data integer, maka dia akan dimasukkan ke dalam variabel ini. Nah, namun ketika ini error, maka dia akan menjalankan yang ini nih, dia akan menjalankan yang ini, itu sama aja. Nah, ini if jika tadi ini nih, yang jika nilai HD nih, misal kita memencet tombol tambah, nah berarti kan nilainya kan tambah nih. Nah, ini di sini nih, jika variabel HD itu bernilai tambah, maka tolong tambahkan di dalam widget widget entry, tolong tambahkan ini kan insert tambahkan angka pertama ditambah angka kedua. Nah, itu misalnya kita memencet button kurang, berarti kan nilai HD-nya kurang, berarti dia akan menjalankan yang ini. Begitupun kalau misalnya kita memencet lagi, dia akan menjalankan yang ini. Nah, mungkin itu saja. Nah, lalu coba kita jalankan program kita. Oh, di sini nih untuk mengenai if name sama dengan main itu bacanya gini. Jika program ini name ya, name itu fungsi udah bawaan dari Python-nya. Jika program ini itu tuh adalah program utama karena program utama itu bernama main gitu loh. Maka dia akan menjalankan ini Windows main loop gitu loh. Gitu ya, sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya tanpa pakai itu kita juga bisa tinggal gini nih, cuman ya kayak lebih biar enak aja dilihat gitu. Ini kayak gini nih juga bisa bisa keluar. Nah, ini kalkulatornya ini keluar di tengah-tengah kan yang saya bilang tuh, dan ini udah nggak bisa digeser ke atas baru hilang, udah nggak bisa di kanan ke kiriin tuh udah nggak bisa. Nah, ini misalnya kita mencet tombol. Oh, ya. Loh, ini ada yang diubah ini. Oh, ya. Oh, itu tadi ada yang keubah. Sorry. Entah bagian mana, cuman tadi ntar saya cek lagi bagian mana yang saya ubah. Oke, ini jadi misalnya saya tambah ke 12, ini saya mencet tombol tambah. Nah, itu 12-nya itu dia akan masuk di angka pertama di sini nih. Dan ini angka keduanya ini dia akan masuk di angka ini. Di yang sini, di nilai kedua. Bukan. Iya, ini masuk ke sini. Nah, ini kita tambah 5. 55 sama dengan 67. Ini kita lihat ketika kita masukin angka koma,
kita kurang 3,4 itu sama dengan dan hasilnya 9,1 dan program pun nggak error gitu loh. Dan mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika barusan tuh terdapat error karena mungkin ada bagian lain yang saya ilangin dan kalau misalnya saya cari tahu hilang itu kan lama jadi saya menggunakan Ctrl Z tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.